Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan Indonesian Channel Cuy Pajo bernyanyi. Pagi ini saya ingin membahas tentang adanya suara dari aktivis 98 ya, yang dulu terkenal dengan menumbangkan rezim Soeharto. Melalui warta ekonomi.co.id Minggu 23 Mei 2021 jam 8.35 waktu Indonesia Barat, dengan judul Amin Rais tak pernah bersama kami. Dia cuma tamu tak diundang. Itu judul berita pada kemarin. WE Online Jakarta. Indonesia telah memasuki 23 tahun reformasi. Pada 21 Mei 2021, setelah peristiwa reformasi 1998, nama Amin Rais lekat dengan sebutan Bapak Reformasi. Sejumlah aktivis reformasi 1998 yang menamakan diri mereka Brigade 98 menyebut Amin Rais tidak pantas menyandang sebutan tersebut. Ketua Umum Brigade 98 Beni Ramdhani mempertanyakan sebutan atau gelar Bapak Reformasi yang disematkan kepada Amin Rais. Kita ingin bertanya kepada Amin Rais, ketika Anda disebut sebagai Bapak Reformasi atau tokoh reformasi, siapa yang memberi label ketokohan itu kepada Anda? Kata Beni dalam keterangannya yang dikutip Sabtu 22 Mei 2021. Beni menegaskan, pada saat aktivis 98 berjuang menumbangkan rezim Orde Baru dan Presiden Soeharto, tidak pernah merasa bahwa Amin Rais bersama-sama dengan perjuangan aktivis 98 saat itu. Bahkan Beni menyebut Amin Rais penumpang gelap. Reformasi maksudnya penumpang gelap reformasi. Karena toh aktivis 98 tidak pernah merasa dalam perjuangan 23 tahun yang lalu Amin Rais berada bersama-sama kami, kecuali dia hanya sebagai penumpang gelap dari gerakan reformasi itu sendiri, ujarnya. Katanya, Amin Rais tidak pernah menjadi bagian dari gerakan 98. Bahwa Amin Rais pernah muncul tanpa diundang ketika mahasiswa saat itu melakukan pendudukan DPR dan pernah terlibat dalam pertemuan dengan kelompoknya. Dan bukan kegiatan mahasiswa. Itu adalah urusan Amin Rais sendiri. Aktivis 98 tidak pernah memberikan gelar kepada Amin Rais. Karena itu meminta Amin Rais untuk tidak lagi menggunakan gelar tersebut, ujarnya. Nah, itulah sorotan untuk Bapak Amin Rais dari kelompok yang menamakan diri Brigade 98 yang dipimpin oleh Pak Beni oleh Beni Ramdhani. Mungkin ya pernyataan Beni Ramdhani ini ada benarnya mungkin.
Mungkin menurut dia. Akan tetapi pada 98 itu saya pribadi sudah dewasa. Kami tahu persis begitu semaraknya di televisi, di berbagai media, termasuk media cetak dan lain sebagainya, bahwa ketokohan Bapak Amin Rais saat itu sangat luar biasa. Kami melihat kemampuannya merapatkan barisan mahasiswa. Kami tidak pernah mendengar adanya nama Beni pada saat itu. Mungkin Beni ada di sela-sela temannya, seperjuangannya di kalangan mahasiswa itu. Tapi yang muncul di permukaan adalah nama besar Amin Rais, ketokohan Amin Rais yang mampu mempersatukan para mahasiswa waktu itu dalam menggulingkan Orde Baru, yaitu Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Tentang penyebutan Bapak Reformasi kepada Amin Rais, kami melihat persis bahwa tatkala para mahasiswa menumbangkan rejim Soeharto, itu mereka sendiri, para mahasiswa sendiri yang mengeluk-eluk Pak Amin Rais, yang menyebut Pak Amin Rais selaku Bapak Reformasi. Dari daerah ke daerah digaungkan nama Bapak Amin Rais selaku Bapak Reformasi. Dan kami sampai hari ini belum pernah mendengar adanya pengakuan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Bapak Amin Rais bahwa beliau mengakui dirinya selaku Bapak Reformasi. Akan tetapi yang mengakui Bapak Amin Rais selaku Bapak Reformasi adalah mahasiswa itu sendiri pada saat itu, yang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu. Jadi Pak Beni ini ada apa? Menjadi pertanyaan kita, ada apa setelah 23 tahun reformasi ini berjalan? Baru pada hari ini Pak Beni ini memungkiri, melarang Pak Amin Rais untuk menyandang gelar Bapak Reformasi itu. Walaupun Pak Amin Rais sendiri tidak pernah mengaku diri selaku Bapak Reformasi. Ada apa ini dimunculkan sekarang? Kenapa pada saat masih hangat-hangatnya reformasi itu digaung, nama Bapak Amin Rais disebut-sebut selaku Bapak Reformasi? Kenapa Anda tidak buka mulut pada saat itu? Kalau betul Anda itu yang lebih hebat, yang lebih mampu untuk menumbangkan Orde Baru pada saat itu. Jadi pernyataan Anda ini kami bingungkan, ya, membingungkan kami rakyat awam ini. Kenapa pada saat ini Anda melontarkan pernyataan seperti itu? Apa gunanya? Apa ada tujuan-tujuan tertentu bagi Anda? Ini saya mensinyalir bahwa pernyataan Pak Beni ini ada niat terselubung kali ya. Ini ada kayaknya seperti ada rencana-rencana, jangan-jangan ingin mau dekat ke istana ya. Kasihan juga ya, kok bisanya keluar pada hari ini pernyataan seperti itu. Kami rakyat Indonesia yang mengakui bahwa Bapak Amin Rais itu adalah tokoh reformasi. Yang pertama menggaungkan itu adalah kalian mahasiswa sendiri pada saat itu.
Saya tidak kenal Amin Rais. Saya hanya tahunya di media. Tidak pernah sekalipun ketemu dengan Pak Amin Rais. Bukan saya mendukung Pak Amin Rais, tapi saya menghargai jasa beliau itu. Karena sebelum 98 itu, nama besar Amin Rais itu sudah digaungkan. Nama keharuman, ketokohan Pak Amin Rais itu sudah sangat-sangat dikenal oleh halayak, oleh rakyat Indonesia. Anda baru saya dengar sekarang ini nama Anda muncul. Kenapa Anda waktu itu tidak menghentikan rakyat Indonesia yang menyebut Pak Amin Rais selaku Bapak Reformasi? Ada apa dengan pikiran saudara ini? Mau apa rencananya? Yakin saya mensinyalir saudara punya tujuan tertentu dalam mengeluarkan statement seperti ini. Carilah banyak jalan lain kalau Anda ingin besar, kalau Anda ingin tampil di permukaan. Banyak jalan lain. Tidak harus menginjak-injak orang tua. Tidak harus melecehkan jasa-jasa orang. Ya, mungkin Anda besar jasamu pada saat itu, tapi tidak harus Anda melecehkan orang tua juga yang sudah berjasa. Yang kita lihat, Bapak Amin Rais sejak namanya digaungkan sebelum 98 saja sampai hari ini tidak pernah berhenti melakukan upaya-upaya reformasi, berseberangan dengan rejim apabila rejim itu tidak sesuai dengan kehendak kebanyakan rakyat Indonesia. Jadi Anda janganlah sembarang berkata, berpikirlah yang luas, berpikirlah yang panjang. Jangan hanya karena menginginkan sesuatu mungkin, lalu Anda menginjak-injak orang yang sudah pernah berjasa. Mustahil kalian itu tidak ada jasanya Bapak Amin Rais yang mempersatukan kalian pada saat itu. Suatu hal yang tidak masuk akal. Ada apa juga kalian mengeluk-eluk Pak Amin Rais di kala itu, kalau memang Pak Amin Rais tidak memiliki jasa terhadap kalian para mahasiswa pada saat itu. Jadi cobalah bisa menghargai jasa orang-orang tua, orang-orang yang pernah berjasa. Sekarang Pak Amin Rais sedang membangkitkan perjuangan melalui Partai Umat ini. Itu patut kita hargai. Anda, apa yang pernah Anda lakukan? Saya ingin dengar Anda pernah melakukan apa. Kalaupun pada saat itu Anda berjuang bersama-sama dengan puluhan ribu bahkan jutaan mahasiswa, itu hal yang lumrah. Dan kemungkinan juga kita Anda tahu, karena nama Anda tidak pernah ada tampil pada saat itu. Apakah Anda ada di tengah-tengah teman mahasiswamu pada saat itu? Kita juga tidak tahu. Wallahu alam. Ya, itu yang bisa saya kasih masukan kepada teman-teman yang menamakan diri Brigade 98 itu, untuk jangan lupa kacang akan kulit, ya. Ingat jasa orang, ingat jas merah, katanya Bung Karno. Itu tidak ada guna itu, tidak ada guna sama sekali. Apa manfaatnya Anda berstatement seperti itu? Apa manfaatnya bagi Anda, bagi bangsa ini, bagi rakyat Indonesia dengan statement Anda seperti itu? Saya rasa hanya merugikan Anda, merugikan juga kenyamanan di Republik ini. Anda berdosa juga. Gitu.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk hati kalian, bisa memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, walaupun saya hanya seorang awam yang jauh dari ibu kota Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesian Channel. Cuy Pajo bernyanyi.